Oke, kita praktikum tentang uji kandungan monosakarida dan disakarida pada bab sistem pencernaan kelas 11 semester pertama. Nah, di sini permasalahannya adalah tentang kesulitan siswa menguji kandungan glukosa pada bahan makanan. Nah, bahan makanan yang digunakan itu adalah yang mengandung karbohidrat dan yang mengandung glukosa seperti pada pisang, kemudian kentang, kemudian sirup, dan juga yang lainnya. Nah, alat yang digunakan seperti 4 buah tabung reaksi ya, untuk menyimpan bahan makanan yang akan direaksikan dengan menggunakan larutan iodin dan benedik. Nah, kemudian tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, kemudian penjepit tabung reaksi, dan juga ya, Anda unjukin itu tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, rak tabung reaksi ya, rak tabung reaksi, kemudian ada pipet tetes. Nah, pipet. Nah, kemudian ada gelas ukur atau beker glass. Beker glassnya nanti ada 2. Satu untuk menyimpan aquades dan yang satunya lagi untuk menyimpan larutan sirup ya, sirup marjan. Ya, sirup sejak bulan puasa kemarin yang belum digunakan. Ya, kemudian ada pembakar bunsen. Pembakar bunsen ini dengan bahan bakar spiritus. Apinya nanti dari bahan bakar spiritus. Kemudian ada lumpang dan alu yang berfungsi untuk menumbuk bahan makanan. Ya, lumpang dan alu satu set ini dinamakan sebagai penumbuk makanan atau yang disebut sebagai mortar. Oke. Nah, di sini yang akan dibahas adalah tentang permasalahan bagaimana menguji kandungan glukosa baik pada monosakarida maupun disakarida dengan menggunakan 4 bahan makanan. Yang pertama adalah bahan makanan pisang. Nah, ini pisangnya. Nah, ini pisangnya bukan sembarang pisang, ini adalah pisang ajaib. Ya, kemudian yang kedua itu adalah dengan bahan makanan roti. Nah, rotinya ini bukan diambil dari tukang sari roti, tapi ini adalah rasa roti, 100% rasa roti. Jadi ada roti, rasa roti, nggak ada yang jual roti ini. Dan yang ketiga adalah yaitu sirup marjan. Nah, sirup marjan ini diambil dan diperas dari Gunung Merapi oleh Mbah Marijan. Ya, nah ini bukan sembarang sirup juga. Jadi ada penunggunya Mbah Marijan. Nah, sirup ini digunakan sekarang, tapi ini udah lama, mungkin udah expire karena ini bulan puasa. Makanya saya sebagai guru ikhlas untuk menyumbang sirup ini tanpa dibeli oleh anak ya. Nah, anak hanya membeli bahan makanannya saja, selebihnya nanti dimakan oleh gurunya, yaitu oleh Pak Ye. Nah, kemudian di sini tentang objek permasalahannya itu adalah bagaimana kandungan glukosa itu dapat diuji melalui uji preaksi dengan menggunakan bahan kimia iodin dan juga larutan benedik. Nah, sebenarnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, iodin itu adalah betadin, obat merah. Kalau benedik itu sama seperti metilen and blue, atau dalam kesehariannya itu nggak ada, hanya ada di bahan kimia. Yang ada itu hanya benedik yang bisa disiasati dengan menggunakan betadin. Nah, ini murid kesayangan saya dari 11 MIPA 5 ya. 6, 11 MIPA 6. Nah, ini adalah tentang bab sistem pencernaan kelas 11 semester 1 tentang permasalahan yang ada menguji bahan makanan kandungan yang harus digunakan. Nah, trik dan caranya itu adalah setiap bahan makanan yang sudah dihaluskan dan dalam bentuk larutan, baik dari kentang, kemudian pisang ataupun roti, nah nanti akan direaksikan
dengan menggunakan pereaksi dari bahan kimia iodin dan benedik. Nah, benedik itu berfungsi untuk mereaksikan kadar gula di dalam bahan makanan. Apakah bahan makanan itu mengandung gula? Nah, gulanya nanti ada dua. Dari uji makanan yang kita praktekkan sesuai dengan judulnya itu adalah uji kandungan monosakarida dan disakarida, tidak polisakarida. Kalau polisakarida itu hanya pada nasi, gampang. Ketika ditetesi benedik, maka dia akan berubah warnanya menjadi ungu. Artinya dia mengandung polisakarida. Polisakarida itu adalah gula majemuk, gulanya gula yang harus diuraikan menjadi disakarida dan monosakarida, sehingga dalam bentuk glukosa, gula itu dapat diserap oleh tubuh manusia sebagai sumber energi untuk beraktivitas, untuk melihat, mendengar, membaca, beraktivitas, dan lain sebagainya. Nah, praktikum kali ini adalah tentang bagaimana permasalahan mengetahui kandungan monosakarida dan disakarida dengan menggunakan preaksi dan yang bereaksi. Preaksinya itu adalah larutan benedik dan iodin, dan yang bereaksinya itu adalah larutan apa ini? Larutan pisang, ya enggak? Larutan pisang yang sudah dilarutkan. Artinya pisang ini ditumbuk dengan menggunakan mortar dan alu. Mana mortar dan alunya? Oh, lagi dicuci, maaf. Nah, kemudian nanti sudah terbentuk menjadi larutan ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kentang, ya, larutan kentang. Nanti kentang ini akan ditumbuk dengan mortar dan alu, kemudian ditambahkan dengan aquades, maka akan menjadi larutan. Dan yang ketiga adalah roti, ya, roti bukan sembarang roti, di mana roti ini adalah rasa roti, ya, nggak ada yang bisa beli rasa roti. Nah, kemudian ini nanti akan dihaluskan juga dengan menggunakan mortar yang dicampur oleh cairan aquades. Aquades itu adalah cairan tanpa kandungan apapun, jadi air steril, air murni. Dia tidak ada kandungan apapun. Dia sebenarnya berasal dari air AC, tapi aquades ini bukan berasal dari AC, udah pesan langsung dari katalisnya. Nah, oke, itu aja. Nanti dapat bereaksi antara bereaksinya dengan preaksinya, yaitu dengan menggunakan benedik, ya, benedik. Nah, benedik itu tujuannya untuk mengetahui kandungan bahan makanan yang digunakan ini ada disakaridanya atau ada monosakaridanya. Nah, ini adalah larutan benediknya 200 ml, ya, larutan benediknya. Nah, setelah nanti direaksikan, ternyata setiap bahan makanan akan berubah warnanya. Yang pertama, indikatornya yaitu pada kentang. Karena kentang dia mengandung karbohidrat, maka kentang ini akan berwarna ungu ketika ditetesi dengan larutan benedik. Artinya kentang itu mengandung kadar maltosa, gulanya gula di atas glukosa. Maka dia belum dapat diserap oleh tubuh. Dengan cara diserapnya harus di mana? Harus dicerna dengan menggunakan enzim pencernaan. Nah, jika kita mencerna dengan menggunakan enzim pencernaan, berarti pencernaan yang dilakukan itu adalah pencernaan kimiawi. Ya, karena kita membahas tentang bab pencernaan kelas 11 semester 2 pada kelas 11 MIPA 6. Ya, kemudian yang kedua, nah, artinya ketika dia sudah ditetesi dengan benedik, maka dia akan berwarna ungu. Artinya dia mengandung kadar gulanya gula atau maltosa, disakarida berarti. Yang kedua adalah roti. Roti pun sama seperti halnya kentang. Ketika dia ditetesi dengan menggunakan benedik, maka dia akan berwarna ungu, tapi agak kebiruan. Ya, artinya apa? Berarti kandungan kadar glukosanya itu lebih tinggi pada roti ketimbang pada kentang. Ya, dia masih dalam bentuk maltosa. Dan yang ketiga pada sirup. Apalagi sirup. Sirup ini adalah sangat tinggi kadar gulanya. Dia disebut sebagai polisakarida karena pada saat diujikan dengan menggunakan benedik, ternyata dia tidak bereaksi. Maka yang bereaksinya itu adalah dengan menggunakan larutan iodin. Maka dia akan berubah warna menjadi warna biru keunguan, dan itu kaya akan gulanya gula atau maltosa, bahkan polisakarida. Nah, yang ketiga itu pada buah pisang.
Nah, pisang ini ternyata hanya sedikit. Kenapa? Karena dia yang terbentuk bukanlah maltosa, melainkan glukosa, gula buah-buahan ya, yang terkandung pada buah-buahan dan sayur-sayuran, khususnya pada buah pisang ini. Nah, mungkin itu saja permasalahannya, bagaimana siswa dapat mengetahui uji kandungan glukosa dan maltosa baik pada monosakarida maupun pada disakarida. Nah, disakaridanya itu adalah dalam bentuk maltosa, sedangkan monosakaridanya dalam bentuk glukosa. Setelah hasil praktikum, ternyata dapat disimpulkan bahwasannya setiap zat makanan yang telah dihaluskan dengan menggunakan Aquades semuanya terkandung maltosa dan glukosa. Nah, yang terkandung maltosa itu adalah pada roti, kemudian pada kentang, dan juga pada sirup. Sirup itu lebih ke arah polisakarida, bukan maltosa, tapi amilum. Dia lebih ke zat tepung, zat pati, karena dia gula majemuk, gulanya gula, bahkan gulanya gula. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah ditetesi larutan benedik dan iodin, pisang ini ternyata berwarna kecoklatan. Artinya dia hanya sedikit kandungannya dan tidak ada gulanya gula, atau yang disebut sebagai hanya ada kandungan glukosa, atau yang disebut sebagai monosakarida. Jadi ikatan gulanya hanya satu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jabar juara.